Salam, senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat setia Naikol GPIB. Saya, Pendeta Limsen Banjarnahor, yang sehari-hari bekerja sebagai tenaga pengajar di Sekolah International School Jakarta Barat, dan juga terlibat dalam pelayanan secara langsung di GPIB Hosiana Jakarta Pusat. Menyapa dari tempat ini, kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara. Sebelum membaringkan tubuh yang telah letih dan lelah oleh berbagai aktivitas dari pagi hingga malam ini, mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Anugerahkan kepada kami ya Tuhan pemahaman yang baik, agar firman yang akan kami renungkan mampu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga firman ini tidak berlalu dan selalu tinggal di dalam hati sanubari kami. Ini doa kami dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya undang untuk membuka Alkitab dari Hagai pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam puca bajunya, lalu dengan pucanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan, atau anggur atau minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku, demikian firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, suatu kali ada satu keluarga yang taat dan setia kepada Tuhan kehilangan sepeda motor di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Tentu peristiwa ini sangat mengkagetkan dan tidak menduga hal yang semacam itu akan terjadi. Setelah menenangkan diri, pemilik sepeda motor mencoba melaporkan peristiwa itu ke pihak pengelola parkir dan kepolisian. Tentu, persoalan itu tidaklah serta-merta selesai saat itu juga. Namun, masih akan menempuh proses yang sangat panjang. Sementara itu, di pihak keluarga yang kehilangan mencoba memahami
dan berdoa mengapa bisa terjadi peristiwa itu. Pihak keluarga mencoba berpikir serius tentang hal itu. Ternyata masalahnya adalah kelalaian menempatkan kendaraan bermotor pada tempat parkir di luar gedung pusat perbelanjaan itu. Dari pengalaman yang berharga ini, ternyata kesalahan disebabkan oleh diri sendiri dan bukan pada pengelola parkir. Pengalaman ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita pada satu peristiwa ketidaktaatan umat Tuhan yang baru kembali dari pembuangan. Selama bertahun-tahun mereka ternyata tidak memperhatikan bait suci. Bait suci tetap dalam bentuk reruntuhan akibat invasi kerajaan asing ke Israel ketika itu. Mereka sibuk mengurus diri dan keluarga mereka masing-masing dan tidak ada semangat untuk membangun kembali kepada bait Allah yang rusak itu. Keadaan inilah yang membuat mereka satu bangsa berada dalam masalah besar. Sikap seperti ini tadinya hanya dilakukan oleh beberapa orang saja. Sikap seperti ini lantas menjadi sesuatu yang tren, menjadi sesuatu yang juga dilakukan oleh beberapa orang lain. Dan setelah berlalu dalam waktu yang cukup lama, akhirnya menyebar dan mencemari seluruh komunitas umat Tuhan ketika itu. Bukannya membangun kembali bait Allah, tetapi mereka malah memusatkan perhatian untuk membangun rumah-rumah mereka sendiri. Akibat dari ketidaktaatan itu, Bapak Ibu Saudara, sekarang dapat kita lihat kehidupan mereka yang menamakan diri sebagai umat yang dekat dengan Allah, dapat kita lihat. Pertama, panen yang diharapkan memberikan keuntungan menjadi gagal. Yang kedua, segala perbuatan yang baik, yang kudus di hadapan Allah dianggap sebagai sandiwara belaka. Ketiga, praktek ibadah yang mempersembahkan kurban di atas mezbah tidak lagi menyenangkan Allah, sehingga berkat yang seharusnya mereka terima tidak nyata lagi. Sehingga segala sesuatu rangkaian ibadah menjadi najis bagi Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apapun yang mereka lakukan karena ketidaktaatan kepada Allah akan berimbas kepada segala sesuatu yang mereka usahakan. Tidak sampai di situ saja, Tuhan sebagai sumber berkat menutup pintu berkat bagi umat ini. Inilah cara yang dipakai oleh Tuhan agar umat dapat kembali lagi dengan dirinya. Melihat permasalahan ini, Hagai mencoba memberikan solusi dari hasil ketidaktaatan yang sudah mereka rasakan sendiri. Hagai memperlihatkan bahwa umat Tuhan bukan harus mendahulukan Allah, melainkan melakukan dengan hati yang murni dan tulus. Tuhan berjanji bahwa bila Israel membangun bait Allah, maka mereka akan menikmati berkat Tuhan. Tuhan berjanji bahwa bila Israel membangun bait Allah, maka
mereka akan menikmati berkat Tuhan melalui panen yang berlimpah. Permasalahannya sekarang adalah apakah dengan membangun bait Allah, maka segala sesuatu menghalangi berkat lewat hasil panen dan segala sesuatu yang diusahakan dapat dipulihkan. Permasalahan ini tidak sesederhana itu, Bapak Ibu Saudara. Hagai menyalahkan pola pikir tersebut. Bisa saja mereka melakukan praktik ibadah palsu dan mencemarkan kembali kekudusan Allah. Belajar dari pengalaman terdahulu, Bapak Ibu Saudara, Yerusalem dianggap aman karena bait Allah ada di sana. Konsep bahwa Allah akan melindungi tempat yang sudah Ia pilih sebagai tempat di mana umat dapat bertemu dengan Allah, tetap saja dihancurkan oleh Babilonia. Yang benar adalah kehadiran bait Allah tidak secara otomatis membuat Yehuda kudus. Bahkan berdasarkan hukum Taurat, orang yang najis akan membuat bait Allah menjadi tidak kudus. Karena itu, generasi Yehuda yang baru tidak boleh bergantung pada kekudusan mereka sendiri, bahkan kekudusan bait Allah. Dasar pemikiran ini akan menjadikan Allah baik kepada umatnya, bukan karena mereka layak menerima kebaikannya, dan juga bukan karena kehadiran baitnya membuat kita kudus. Kita sering sekali memiliki pengharapan yang salah. Walaupun kita mempunyai komitmen yang penuh kepadanya dan memanifestasikan komitmen itu dalam bentuk ketaatan. Berkat-berkat yang kita terima adalah semata-mata anugerahnya, bukan hadiah atas apa yang sudah dilakukan. Semua berkat yang kita terima adalah bukti anugerah Allah yang tak terhingga kepada umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, konsekuensi bukti anugerah Allah yang tak terhingga haruslah direspon oleh umatnya. Respon yang didasarkan atas kebenaran bahwa Tuhan itu kudus adanya, dan Ia menghendaki umatnya hidup dan bertindak kudus. Hanya orang yang kudus yang dapat melihat Allah yang kudus. Yang tidak kudus tidak akan ambil bagian dalam kemuliaannya. Saat ini banyak orang percaya lebih memprioritaskan perbuatan yang sesuai dengan cerminan kerajaan Allah, namun sering sekali mengalami pencobaan. Untuk itu, kita perlu memiliki perspektif yang benar. Berkat bukan berarti Tuhan membebaskan kita dari masalah. Tetapi berkat yang kita terima adalah jaminan bahwa Allah hadir di tengah masalah yang kita hadapi. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak supaya kita memohon berkat-berkat-Nya dalam segala sesuatu yang kita lakukan dengan bergantung penuh kepadanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami telah belajar kebenaran firman, dan kami mau Tuhan tidak menjadi bagian-bagian orang yang tidak taat seperti yang diceritakan oleh firman kepada kami. Jadikan kami sebagai umat yang taat, yang setia kepada Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan. Persiapkan umat-Mu Tuhan pada malam hari ini, agar ketika istirahat
dapat menikmati istirahat dengan tenang dan dengan mampu memulihkan tenaga mereka untuk esok hari digunakan melakukan berbagai kegiatan yang sudah Tuhan berikan bagi mereka. Ya Tuhan, berkatilah setiap umat-Mu yang telah mendengarkan firman ini. Jadikan firman ini Tuhan kekuatan untuk dapat dipakai mengiringi perjalanan kehidupan pada esok hari. Ini doa kami. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.